Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Tertulis di dalam kitab Amsal 30 ayat 25. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Amsal 30 ayat 24 sampai dengan ayat 28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan: semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas; pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu; belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur; cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ayat di atas terambil dari kitab Amsal 30 ayat 24 sampai dengan ayat 28. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kebun Binatang Serangga. Kata bijak Alkitab hari ini adalah hikmat Allah diberikan kepada orang-orang yang dengan rendah hati meminta kepadanya. Cerita renungan siang kita hari ini adalah Kebun Binatang Serangga di Philadelphia, yang berisi lebih dari 100.000 serangga hidup, menghibur 75.000 pengunjung setiap tahun. Pendiri dan pemilik insektarium itu berkata, "Saya masih menyimpan 1.000.000 serangga lagi." Ia menunjuk berbagai kardus, kaleng roti, dan kotak lain yang menggunung dari lantai sampai langit-langit. Berbagai wadah itu berisi serangga mati dari seluruh penjuru bumi. Film, hologram, mikroskop, dan permainan tentang serangga dapat memukau orang-orang segala umur. Bahkan, ada timbangan berat badan berbentuk kumbang kecil, kunang-kunang, dan serangga lain. Dalam Amsal 30, seorang yang bijak bernama Agur juga memaparkan serangga dan makhluk kecil lainnya. Ia menyatakan bahwa makhluk itu kecil,
tetapi sangat bijak. Perhatikanlah semut, meskipun lemah, Penciptanya mengajarinya menggunakan segala kekuatan mereka untuk mempersiapkan masa depan. Perhatikanlah belalang, meskipun tidak memiliki raja, tetapi ketika jumlahnya berlipat ganda, Allah mengajari mereka berbaris dan bergerak dalam kesatuan. Perhatikanlah laba-laba, meskipun mereka juga makhluk yang tidak penting, tetapi dengan kemampuan yang Allah berikan, laba-laba dapat mencapai tempat yang tinggi. Apakah Anda terkadang merasa kecil dan tidak penting seperti seekor serangga? Ketika Anda merasa seperti itu, ingatlah Allah bahkan meletakkan hikmat dan kebesarannya pada hal-hal yang paling remeh. Karena, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Yang bekerja akan kenyang. Amsal 28 ayat 19 berkata, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Siapa mau kenyang haruslah bekerja. Tanpa kerja maka kita akan lapar. Sederhana rumusnya. Orang yang mau bekerja keras maka ia akan mendapatkan makanan. Tetapi orang yang malas bekerja ia akan kenyang dengan kemiskinannya. Kita harus menyeimbangkan hidup bekerja dan istirahat. Kalau hanya bekerja keras tanpa istirahat maka kita bak robot yang tidak bisa menikmati hasil pekerjaan kita. Tubuh kita pun butuh istirahat agar sehat dan panjang umur dan bisa menikmati hasil jerih lelah kita. Ada orang yang waktunya tersita penuh untuk bekerja, membanting tulang siang dan malam, sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk memikirkan perkara-perkara rohani. Jangankan terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, berdoa secara pribadi saja sudah tidak pernah dilakukan. Di lain sisi ada orang-orang yang berpikiran bahwa berdoa itu lebih penting daripada bekerja, sehingga mereka memilih untuk berdoa tanpa melakukan sesuatu, dengan harapan mujizat terjadi, uang segepok atau berkat turun seketika dari langit. Itu tidak benar. Untuk mendapatkan uang kita harus bekerja, karena uang tidak jatuh dari langit tetapi kita peroleh dari usaha dan pekerjaan kita. Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Masakan kita tidak mau bekerja? Tuhan mau kita mengembangkan talenta dan mengobarkan karunia yang ada. Banyak ayat di Alkitab yang menunjukkan betapa Tuhan sangat tidak suka terhadap pemalas. Rasul Paulus juga secara terang-terangan menentang keras seorang pemalas yang tidak mau bekerja. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Orang yang hari-harinya dipenuhi dengan kerja dan kerja tanpa diimbangi doa akan cenderung mengandalkan kekuatan sendiri dan melupakan Tuhan. Ia pun akan beranggapan semua yang diraihnya adalah jerih payahnya, bukan campur tangan Tuhan. Kalaupun kita bisa mengolah gandum menjadi tepung, lalu mengolahnya menjadi roti untuk dimakan, kita harus sadar bahwa kita tidak bisa menciptakan benih gandum itu. Benih itu berasal dari Tuhan, dan karena tangan Tuhanlah benih itu bisa tumbuh. Bukan kita yang menumbuhkannya. Begitu pula kalau kita berhasil dalam usaha, studi atau pekerjaan adalah karena Tuhan yang turut bekerja di dalamnya. Karena itu, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan,
dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Sesibuk apapun kita bekerja, jangan pernah lupakan jam-jam doa. Senantiasalah melibatkan Tuhan di setiap pekerjaan dan usaha kita, niscaya Tuhan akan memberkatinya. Pemazmur berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Jika ada di antara kita yang suka bermalas-malasan, tidak mau berbuat sesuatu, tapi berharap Tuhan mencukupi segala kebutuhan hidupnya, mulai hari ini bertobatlah. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Kita sepatutnya malu kepada semut, serangga yang lemah dan berukuran jauh lebih kecil dibandingkan manusia, tetapi memiliki etos kerja yang sangat baik. Karena itu, bekerjalah dengan tekun, maka kita pun akan kenyang dengan makanan. Apa kata Alkitab mengenai perencanaan keuangan? Alkitab banyak berbicara mengenai keuangan, mengenai berhutang. Lihat Amsal 6 ayat 1-5. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan, dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Mengenai sogokan, lihat Amsal 17 ayat 8. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Mengenai kekayaan, lihat Amsal 10 ayat 15. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman. Mengenai pemalas dan keuangan, lihat Amsal 6 ayat 6-11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Mengenai sia-sianya kekayaan, lihat Pengkhotbah 5 ayat 8 sampai Pengkhotbah 6 ayat 12. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia, juga dinyatakan di 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 11. Mengenai memberi, lihat Lukas 6 ayat 38, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mengenai pelayanan, lihat Lukas 16 ayat 1-13. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur,
Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Juga di Yakobus 1 ayat 17. Kita juga diminta bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah bagi keluarga kita. 1 Timotius 5 ayat 8 menyatakan, "Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman." Secara ringkas, apa yang dikatakan Alkitab mengenai pengaturan keuangan? Jawabannya dapat diringkaskan dalam satu kata: bijaksana. Kita perlu bersikap bijak dengan uang kita. Kita perlu menabung, tapi bukan menimbunnya. Kita membelanjakan uang kita, tapi dengan hati-hati dan kontrol. Kita perlu memberi kepada Allah dengan sukacita dan selalu ada unsur pengorbanannya. Kita perlu menggunakan uang kita untuk menolong orang lain, namun dengan bijak dan dengan pengarahan dari Roh Kudus. Tidak ada salahnya menjadi kaya, namun salah untuk mencintai uang. Tidak ada salahnya menjadi miskin, namun salah untuk menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak berguna. Prinsip Alkitab yang terus-menerus ditekankan dalam soal perencanaan keuangan adalah bijaksana. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.
Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.